Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan ini dalam acara Seruan Nyaring. Sebelum kita memulai pelajaran firman kita, mari kita tunduk kepala dan meminta Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami kembali datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami memohon Engkau berbicara kepada masing-masing kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan biarkanlah Engkau yang berbicara di dalam hati kami masing-masing. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seruan nyaring kita atau belajar firman kita pada saat ini, judulnya adalah Pergi dan Jangan Berbuat Dosa Lagi. Pada kesempatan yang lalu, saya pernah menyampaikan sebuah pelajaran firman yang diangkat dari Matius 6 ayat 10. Ya. Kita mungkin akan melihat kembali. Matius 6 ayat yang ke-10. Para pemirsa juga bisa membuka di Alkitabnya di rumah masing-masing. Matius 6 ayat yang ke-10 ini sangat terkenal dengan doa Bapa kami. Di situ dikatakan hal berdoa, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Dan ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Pada kesempatan beberapa saat yang lalu, saya menyampaikan makna daripada firman ini ketika Tuhan mengajarkan jadilah kehendak Tuhan di bumi sama seperti di surga. Tuhan menginginkan sebuah keadaan yang sama. Keadaan di surga sama dengan keadaan di bumi. Standar di surga sama dengan standar di bumi. Standar Tuhan tidaklah pernah berbeda. Ketika Tuhan berada di surga dan ketika Tuhan berada di bumi ini, standar kehidupannya tidaklah pernah berbeda. Itulah sebabnya di dalam doanya dia mengatakan, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi sama seperti di surga. Suatu keadaan yang harus sama. Keadaan yang penuh dengan kesucian. Keadaan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, bagaimana ketika kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini? Atau bagaimana dengan saya, orang berdosa ini? Kita akan belajar banyak pelajaran-pelajaran yang Yesus inginkan terjadinya sebuah perubahan di dalam kehidupan kita orang-orang berdosa ini. Tetapi ketika Tuhan ingin mengajarkan sebuah kehidupan yang baru, ajarannya tidak pernah berubah. Standar kehidupannya dia mau ajarkan kepada orang yang berdosa yang mau berubah tersebut. Salah satu contoh yang sering kita mungkin pelajari dan pernah kita juga dengar, yaitu adalah cerita di dalam Yohanes 8. Ya. Yohanes 8, kita bisa buka. Judul besarnya adalah mengenai perempuan yang berzina. Ya. Di ayat yang pertama, di situ dikatakan, ayat 53, Yohanes 7:53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus, ayat yang pertama, pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Tuhan, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka. Kemudian ayat yang ketiga, maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya. Ini cerita mungkin sudah sering kita dengarkan atau kita baca. Tapi biarkanlah kita renungkan sekali lagi. Tuhan
pada pagi hari itu sedang mengajar di bait Tuhan. Kemudian orang Farisi datang membawa seorang wanita yang berzina. Tentu wanita ini adalah wanita pelacur yang pekerjaannya memelacurkan dirinya. Dan ketika kita menyadari ini adalah, wah, ini orang sangat berdosa sekali. Mungkin kita merasa kita nggak seperti wanita seberdosa itu. Saya nggak wanita pelacur, saya nggak menjajakan dirinya. Saya orang pegawai yang normal, bekerja sebagai pegawai swasta, mendapatkan penghasilan yang sah, ya, bukan dari pekerjaan-pekerjaan yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan kita merasa bahwa kehidupan saya mungkin tidak seberdosa wanita tersebut, ya. Tetapi Yesus mengasihi orang yang berdosa sekalipun, walaupun dia wanita yang pekerjaannya adalah sebagai wanita pelacur, ya. Tetapi ketika Yesus mengasihi wanita ini, dia memberikan sebuah standar yang tidak menurunkan standar daripada kehidupannya untuk wanita yang sangat berdosa ini, ya. Kita lihat apa standar yang Yesus katakan kepada wanita pelacur ini yang mau bertobat. Yohanes 8 ayat 11. Di situ kata Yesus. Jawabnya, saya akan baca ayat 10. Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka, orang-orang yang menghukum mereka? Orang-orang yang menghukum wanita itu. Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawab wanita ini, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Tapi tidak stop hanya di situ. Kemudian Yesus mengatakan, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus menyatakan sebuah standar kehidupan yang sama. Suatu standar kehidupan yang tidak berbuat dosa. Ketika wanita itu mendapatkan kasih Kristus, dia mengucapkan terima kasih. Kemudian perintah yang Yesus sampaikan adalah, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus tidak mengatakan, "Pergilah dan berbuatlah dosa sekali-sekali boleh." Tidak. Atau Yesus tidak mengatakan, "Pergi, kamu boleh berbuat dosa kalau kepepet." Enggak juga. Dan Yesus juga bukan mengatakan, "Pergilah, kalau 3 bulan sekali kamu boleh berbuat dosa." Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Yesus memberikan sebuah standar sebagaimana kehidupannya kepada wanita yang penuh dengan keadaan yang berdosa ini, ya. Begitu juga sebenarnya perintah yang Tuhan ingin sampaikan kepada masing-masing kita. Ya, tadi saya sudah mulai membuka. Mungkin kita merasa pekerjaan saya itu pekerjaan yang halal. Saya bekerja halal, tidak seperti pekerja-pekerja yang mencari duit dengan pekerjaan yang tidak halal seperti melacur, merampok, mencuri, dan melakukan hal-hal yang lain yang keji di hadapan Tuhan. Tetapi perintah Yesus selalu tetap sama kepada setiap anak-anaknya. Yesus ingin mengatakan, janganlah kita di dalam kehidupan kita ini berbuat dosa. Itulah sebabnya itu yang dikatakan kepada wanita pelacur ini. Dia bilang, engkau telah diselamatkan, pergilah. Tapi jangan berbuat dosa lagi di dalam kehidupanmu. Dan ini bukan artinya
Bukan dosa-dosa besar yang kita tidak lakukan, tapi dosa-dosa kecil, Tuhan boleh ya kami lakukan. Enggak seperti itu. Tuhan memberikan perintah yang sederhana, mudah dimengerti, tetapi maknanya sangat dalam. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan bukan hanya kepada wanita ini. Ada juga cerita di dalam Perjanjian Lama, ya, mengenai seorang wanita pelacur, tetapi namanya tercatat sebagai pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 31 mencatat. Saya akan baca. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Ibrani 11 ayat 31 di situ dituliskan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kalau kita lihat ayat ini, di situ dikatakan Rahab perempuan sundal atau pelacur atau wanita tunasusila, dia tidak mengalami kebinasan bersama orang-orang durhaka. Loh, sebenarnya kan pelacur itu adalah pekerjaan yang sama dengan pekerja-pekerjaan yang harus digolongkan sebagai orang-orang yang durhaka. Kegiatan melacur itu adalah kegiatan yang sangat durhaka yang harus dibinasakan. Tetapi buku Ibrani mencatat Rahab tidak mengalami kebinasaan seperti yang dialami oleh orang-orang penduduk Jeriko yang durhaka itu, karena Rahab mengalami perubahan dan Rahab diselamatkan oleh imannya. Ceritanya terdapat di dalam Yosua 6, ya. Kita akan baca. Ini kisah wanita susila pelacur yang diselamatkan dari versi Perjanjian Lama. Yosua 6 ayat 23. Di situ dikatakan, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawanya keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Saudara bisa baca nanti di rumah untuk lebih jelasnya cerita dari awal Yosua 6. Tetapi Yosua 6 ayat 23 mengatakan, Rahab tidak mengalami kematian. Rahab diselamatkan. Sama seperti wanita pelacur di dalam buku Yohanes 8 tadi. Dia tidak mengalami kebinasaan. Dia diselamatkan. Tetapi perintah yang sama, Tuhan juga mengatakan kepada Rahab, Rahab, ketika engkau diselamatkan, janganlah berbuat dosa lagi. Dan buku Yosua 6 ayat 25 mencatat catatan daripada Rahab. Rahab meninggalkan pekerjaan pelacurnya. Rahab berubah. Dan Rahab memang sudah berhenti untuk tidak melacur ketika kota Jeriko itu dikepung. Karena dia berada di dalam rumah. Jika seandainya Rahab masih memelacurkan dirinya, tentulah Rahab tidak akan diselamatkan ketika kota Jeriko itu dirubuhkan. Yosua 6 ayat 25, di situ dikatakan, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua.
Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai kota Yeriko. Rahab meninggalkan kegiatannya, meninggalkan dosanya, dan dia tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan umat Tuhan dengan kehidupannya yang baru. Rahab pun mendapat perintah yang sama. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Para pemirsa, ini adalah hal yang harus kita renungkan saat ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk kita tidak lagi melakukan dosa-dosa kita. Karena perintah yang sama Tuhan katakan, jangan kita lakukan lagi dosa itu, apapun dosa tersebut. Ya. Dalam buku para nabi dan bapa, bab yang ke-45, halaman 96. Di sini menceritakan mengenai cerita yang lebih jelas mengenai keadaan orang-orang Jeriko. Kenapa mereka dibinasakan, sedangkan Rahab diselamatkan. Di halaman 96 dikatakan buku para nabi, sejarah para nabi dan bapa, bab yang ke-45 mengenai keruntuhan tembok Jeriko. 40 tahun sebelumnya dibelahnya Laut Teberau dan hukuman-hukuman terhadap negeri Mesir telah menjadi saksi tentang kuasa Tuhan bagi Israel. Dan sekarang kehancuran Raja Midian, Gilead dan Basan lebih jauh telah menyatakan bahwa Tuhan lebih tinggi daripada segala dewa-dewa. Kesucian tabiat Tuhan dan rasa jijiknya terhadap segala kenajisan telah dinyatakan dalam hukuman ke atas bangsa Israel, oleh karena mereka telah mengambil bagian dalam upacara-upacara yang keji bagi Baal Peor. Ya, mungkin kita pernah juga mendengar dosa bangsa Israel, keadaan yang terjadi di dalam daerah Baal Peor. Mereka melakukan perzinahan, persundalan. Berita ini semuanya sampai kepada orang-orang yang berada di Jeriko. Mereka mendengarkan berita bagaimana Laut Teberau dibelah oleh Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mereka mendengar bagaimana kehancuran raja-raja Median, yaitu raja-raja yang sangat besar tapi dikalahkan dengan kekuatan Tuhan. Mereka juga mendengar bahwa Tuhan Israel, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, yang tidak menyukai persundahan dan perzinahan. Berita ini sampai di Jeriko, dan berita ini pun sampai kepada Rahab. Itulah sebabnya Rahab menyadari bahwa Tuhan Israel tidak menyenangi persundalan dan perzinahan. Itulah sebabnya Rahab, Tuhan, saya mau meninggalkan, saya mau mengikuti umatmu, saya mau tinggal bersama-sama denganmu, saya mau pekerjaan yang baru, dan saya tidak mau lagi berbuat dosa. Ya, saya akan lanjutkan. Segala peristiwa ini diketahui oleh penduduk Yeriko, dan banyak dari antara mereka yang merasakan keyakinan ini sama seperti Rahab. Sekalipun mereka menolak menurutinya, bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan di langit yang di atas dan di bumi yang di bawah. Seperti orang-orang sebelum air bah, bangsa Kanaan hidup hanya untuk menghujat surga dan menodai bumi ini. Dan baik kasih dan juga keadilan menuntut diadakannya hukuman yang segera ke atas pemberontakan-pemberontakan terhadap Tuhan dan musuh kepada manusia. Sejarah selalu berulang kembali. Sebagaimana keadaan seperti air bah, menurut buku ini dikatakan, begitu juga Tuhan mengamarkan kepada kebinasaan kota di Jeriko. Tuhan mengamarkan kepada kebinasaan juga umatnya saat ini. Dosa-dosa kita saat ini, baik kecil ataupun besar, menunjukkan hal sama seperti Sodom dan Gomora, keadaan air bah,
keadaan tanah Kanaan ketika Jeriko itu juga mau dirubuhkan ataupun mau dihancurkan kotanya. Bukan Tuhan yang kejam, tetapi dosa itu yang kejam yang menuntun kepada kematian ataupun maut. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi yang kejam itu adalah dosanya. Tuhan itu kasih, ingin menyelamatkan. Tidak pernah Tuhannya yang kejam. Tapi keadilan harus dijalankan bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan dosanya. Dan ini bukan membicarakan mengenai hanya dosa yang besar. Dosa yang kecil sekalipun kita harus tinggalkan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kita harus mendengarkan amaran sebagaimana kita mempunyai iman seperti Rahab. Semua orang boleh mendengar. Penduduk Jeriko pun gemetar ketika mendengarkan berita-berita yang dahsyat. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel. Tetapi catatan Alkitab hanya mencatat, hanya Rahab dan seluruh keluarganya lah yang hanya diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Cerita ini bukan hanya berhenti kepada cerita Rahab, cerita wanita pelacur di dalam Yohanes 8. Tuhan juga mempunyai cerita yang sama. Cerita di dalam Yohanes 5 ayat 14. Ya. Kita boleh membukanya. Yohanes 5. Ya. Yohanes 5, dimulai cerita ini di ayat yang pertama kalau kita baca, judul besarnya adalah Yesus menyembuhkan seseorang pria di kolam Bethesda. Ya. Yohanes 5:1, sesudah itu hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya. Kemudian di situ dikatakan orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu menurut kepercayaan mereka turunlah malaikat Tuhan kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ayat 5 ada seorang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya. Ada seorang pria, kalau tadi wanita. Saat ini kita mau ambil contoh seorang pria. Sakitnya tidaklah sangat singkat. Lama, tercatat 38 tahun. Ayat 5 menuliskannya. Dia lumpuh, dia ingin disembuhkan. Ya. Dan setelah Yesus melihatnya, tergeraklah hatinya. Yesus selalu tergerak terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Yesus ingin selalu menyembuhkan orang-orang yang berada di dalam keadaan berdosa. Apa perintah Yesus yang dia katakan kepada orang yang lumpuh 38 tahun ini? Yohanes 5 ayat 14. Di situ dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Wah, sangat menarik. Perkataan yang sama diucapkan kepada wanita pelacur yang berada di dalam buku Yohanes 8 tadi, yang diucapkan juga kepada Rahab. Tuhan juga ucapkan kepada pria yang sakit 38 tahun ini di dalam kolam Bethesda. Ketika Yesus bertemu kepadanya, dia bilang, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi.
Sekali lagi, Tuhan gak bilang, jangan berbuat dosa yang besar. Standar Tuhan selalu sama. Kedua orang ini yang sudah disembuhkan, yang terdapat dalam Yohanes 8 dan Yohanes 5, mereka masih hidup di bumi ini. Mereka masih hidup di dalam keadaan dunia ini. Tetapi perintah Yesus mengatakan, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa. Bukan sekali-sekali boleh berbuat dosa. Atau 3 bulan sekali engkau boleh berbuat dosa. Perintah Tuhan dikatakan, jangan berbuat dosa lagi, anak-anakku. Supaya padamu jangan terjadi lagi yang lebih buruk. Karena upah dosa itu adalah maut. Dosa inilah yang membuat keadaan yang semakin membuat kehidupan ini menjadi lebih buruk. Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Tuhan ingin selalu anak-anaknya mendengarkan perintah-perintahnya, berjalan mengikuti standarnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita sudah mendengar Yesus mengatakan kepada wanita ataupun pria sebuah standar yang sama, yaitu jangan berbuat dosa. Tetapi kenapa keadaannya kita saat ini susah meninggalkan dosa kita? Ya, tentu bukannya kita diselamatkan oleh perbuatan kita. Kita diselamatkan hanya oleh iman dan itu kasih karunia. Tetapi Yesus ingin mengatakan kita harus meninggalkan dosa. Ya, mulai saat ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa saat ini kok kita selalu jatuh di dalam dosa-dosa yang sama? Satu hal yang perlu kita simak adalah kita harus membuat suatu perencanaan untuk memang benar-benar meninggalkan kehidupan dosa itu. Kita tidak bisa bilang, saya sudah melakukan dosa ini 12 tahun. Atau mungkin sama seperti orang lumpuh tadi, saya sudah melakukan dosa ini 38 tahun. Tuhan, saya sudah terlalu lama melakukan dosa ini. Saya nggak bisa meninggalkannya. Tuhan tolong dong mengerti. Turunkan standarmu Tuhan. Selamatkan saya oleh kasih karunia ini. Walaupun saya masih sekali-sekali Tuhan melakukan dosa saya, ya. Tuhan tidak bisa diturunkan standarnya. Kita harus mengerti ini, ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan dosa itu dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu dengan membuat suatu perencanaan untuk meninggalkan keadaan-keadaan dosa yang menjijikkan itu. Di dalam kehidupan, banyak orang-orang yang sukses selalu menuliskan catatan kesuksesan sejarahnya. Di Indonesia banyak catatan-catatan sejarah orang yang sukses. Ya. Dalam salah satu dokter yang berhasil, saya pernah membaca catatan hidupnya. Dia mengatakan, kenapa saya bisa menjadi seorang dokter yang berhasil? Dia menuliskan, orang tua saya telah membuat perencanaan saya sejak saya kecil. Sehingga saya bisa menjadi seorang dokter yang berhasil. Dia menuliskan, orang tuanya mencita-citakan agar suatu saat kelak anaknya ini menjadi seorang dokter yang sukses. Itulah sebabnya orang tuanya sejak dini menyekolahkan dia di sekolah-sekolah yang terbaik agar dia bisa mencapai masuk universitas yang terbaik. Dan setelah dia mendidik anaknya dari SD, SMP, SMA di sekolah yang terbaik, akhirnya anaknya ini bisa mencapai universitas yang terbaik. Dan setelah dia mencapai universitas yang terbaik, anaknya ini akhirnya menjadi seorang dokter dan bekerja sebagai dokter yang terbaik. Ini hal-hal dalam mengejar cita-cita profesi yang bersifat duniawi. Saya tidak mengatakan menjadi dokter itu salah. Tidak. Tuhan memberkati. Kita harus menjadi dokter
Kalau kita bekerja, menjadi dokter yang terbaik. Tetapi yang mau saya angkat adalah dokter ini berhasil menjadi dokter yang terbaik karena dia membuat perencanaan. Orang tuanya membuat perencanaan dari sejak dia kecil untuk bisa mencapai suatu karir di dalam profesi yang terbaik ketika dia nanti menjadi dewasa. Sebuah karir yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Yang saya sedang mau angkat adalah, apakah kita juga selalu mempunyai cita-cita, mempunyai hidup yang suci, bebas dari dosa, sebagaimana kita merencanakan, sebagaimana kita mempunyai cita-cita untuk kita capai tersebut. Kita harus mempunyai perencanaan untuk bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut. Saat ini, banyak orang menghabiskan tenaganya sebagai pengusaha. Waktu dan tenaganya dia habiskan untuk memajukan usaha bisnisnya. Sampai larut malam, dia selalu memikirkan bagaimana yang terbaik untuk bisnis saya. Bagaimana saya mempunyai perencanaan-perencanaan yang harus lebih menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Bagaimana saya meningkatkan kinerja sumber daya saya. Bagaimana saya menggunakan peralatan-peralatan yang dapat membantu menghasilkan dengan biaya yang lebih kecil, dengan keuntungan yang lebih besar. Itu pengusaha-pengusaha tahu buat perencanaan yang baik untuk memikirkan usahanya. Orang-orang mungkin yang nggak pengusaha, yang bekerja di kantor, dia selalu berusaha untuk bekerja sebaik mungkin untuk bisa naik karir di dalam pekerjaannya. Dia mengambilkan sertifikat-sertifikat yang dapat menunjang karirnya untuk bisa mencapai posisi yang lebih baik. Bahkan juga orang-orang Advent mungkin ada yang bekerja sampai hari Jumat 5.30. Ya, sudah mau Sabat dia tetap terus bekerja. Bahkan mungkin ada yang lewat. Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi orang ini selalu melakukan itu hanya untuk naik karir. Itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Orang mempunyai perencanaan-perencanaan kepada hal-hal yang tidak bersifat kekal atau abadi. Ini adalah suatu hal yang harusnya kita gunakan untuk membuat perencanaan dalam memajukan hal-hal kerohanian kita. Hal-hal yang baik dalam perencanaan itu di dalam dunia bekerja kita harus kita contohkan di dalam melakukan perencanaan untuk menghidupkan kehidupan yang jauh lebih menuju kepada kehidupan yang rohani. Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya kepada orang yang berdosa. Di dalam buku Evangelism, Ibu White menuliskan halaman 137, paragraf yang pertama. Saya akan bacakan. Tuhan mengatakan, jangan pernah kita membawa kebenaran ke standar yang lebih rendah, supaya kita mendapatkan jiwa-jiwa yang baru untuk ditobatkan. Tetapi kita kiranya membawa orang-orang yang berdosa tersebut untuk naik ke standar yang lebih tinggi. Karena Yesus menyediakan kuasanya untuk kita semua mencapai standar yang lebih tinggi. Ya, kalau kita perhatikan pesan daripada roh nubuat tersebut dalam buku Evangelism, pesan tersebut sangat dalam yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tuhan mengatakan, jangan pernah kita membawa kebenaran kepada standar yang lebih rendah hanya untuk menobatkan jiwa-jiwa kepada jiwa-jiwa yang baru kepada dalam kebenaran Kristus. Tetapi biarkanlah dikatakan kita membawa orang-orang yang berdosa tersebut untuk naik ke standar yang lebih tinggi. Jadi bukannya diturunkan standar, tetapi kita menaikkan orang yang berdosa itu kepada standar yang lebih tinggi.
Itulah yang Yesus katakan. Engkau telah diselamatkan. Pergi, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari saat ini. Paulus pun mengerti akan hal ini. Ya, Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita. Itulah sebabnya dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Paulus sangat mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jikalau kita memang saat ini bergumul, kita harus bekerja sama kepada Kristus. Kita buat perencanaan untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Sebagaimana kita membuat perencanaan di dalam kehidupan kita. Ya. Setiap orang misalnya yang mau pergi, saya mau buat sebuah rumah, dia mulai buat perencanaan. Tahap demi tahap. Saya mengerti dan Tuhan pun mengetahuinya. Ada suatu proses yang perlu berjalan tahap demi tahap untuk akhirnya kita meninggalkan semua dosa tersebut. Tapi kita harus meminta kerjasama kepada Tuhan untuk mulai meninggalkan, mulai membuat sebuah perencanaan. Tinggalkan dosa-dosa yang kecil sekalipun mulai saat ini. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Paulus mengatakan di sini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Paulus di sini dia mengerti, dia mengumpamakan sebagai seorang atlet. Kita harus berlatih, sebagaimana seorang atlet lari, latihan hari demi hari. Ya, dia mengatakan, aku belum menangkapnya, aku belum mencapai garis akhir. Tapi aku berusaha untuk terus setiap hari maju. Dalam hal kerohanian harus bertumbuh. Dan dosa-dosanya mulai harus ditinggalkan. Ya, dengan pertolongan Tuhan, dia terus maju, berusaha menuruti dengan pertolongan Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, bagaimana Paulus mengakhiri di dalam kehidupannya. Surat ini ditulis oleh Paulus sebelum dia menghembuskan nafasnya di dalam kehidupannya di bumi ini. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Paulus menyadari saat kematiannya sudah dekat. Tadi di dalam Filipi dia bilang, aku belum menangkapnya. Tetapi ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara imannya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, dan akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wah, sangat indah sekali. Paulus mengakhiri
pertandingan hidupnya dengan mencapai garis akhir, dengan mengatakan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan menginginkan hal yang sama, bahkan Paulus pun mengatakan mahkota yang Tuhan sediakan bukan hanya buat Paulus, tetapi buat kita semua yang merindukan kedatangan Tuhan. Kepada kita semuanya yang saat ini, saya yakin dan percaya, kita sudah bosan hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakmenentuan ini. Dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan duka cita, penuh dengan penyakit. Tetapi saat ini ada satu lagi pengharapan yang Tuhan panggil kepada kita. Dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, Tuhan mengatakan, pergilah. Mulai saat ini, kita harus berusaha membuat sebuah perencanaan. Jangan berbuat dosa lagi. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 11. Dan biarkanlah setiap hari kita membawakan dalam doa kita, sebagaimana doa yang diajarkan Yesus dalam Matius 6 ayat yang 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biar saat ini kehidupan kita, standar kita, dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, standar kehidupan surga sudah menjadi standar kehidupan kita saat ini. Dan kita yang bergumul dalam dosa, mungkin ada yang berdosa dalam hal masalah pornografi, tidak membayar mungkin perpuluhan, atau dosa mendendam berpuluh-puluh tahun tidak bisa mengampuni, atau ada yang dosanya adalah tidak jujur, atau yang mempunyai dosa-dosa yang lainnya. Tuhan mengetahui semuanya itu. Kita harus meninggalkannya sekarang. Kita harus mulai saat ini dengan pertolongan Tuhan, buat perencanaan dan berjalan dengan Tuhan, karena standar Tuhan selalu sama. Standar kehidupan surga hendaknya menjadi kehidupan di bumi ini. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat kepada kita, dan biarkanlah kita tutup di dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu kepada kami pada hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami, sebagaimana Engkau mengatakan kepada Maria Magdalena, wanita pelacur tersebut, Engkau katakan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Engkau juga mengatakan kepada Rahab hal yang sama, untuk mulai kehidupan yang baru, mengikuti Tuhan Israel yang tidak menyenangi hal-hal yang berbeda. Kasih karunia-Mu menjadikan berkat kepada kami, dan biarkanlah kami memperoleh berkat tersebut. Terpujilah nama-Mu selalu Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikianlah seruan nyaring kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat kepada kita semuanya, dan kita bertemu dalam seruan nyaring yang berikutnya. Maranatha.